Hai semua, di video kali ini kita akan melanjutkan explore kita di Boyolali. Video sebelumnya merupakan rute perjalanan kita dari Semarang menuju Boyolali, keluar gerbang tol Salatiga, melewati lapangan pacuan kuda, Tegal Waton, dan sarapan di Tumpang Koyor Mbok Mi, salah satu hidden gem yang lagi viral di Boyolali. Bagi kalian yang belum menonton, bisa cek video sebelumnya ya. Di video kali ini kita akan menuju ke destinasi wisata berikutnya, tapi sebelumnya kita akan mampir sebentar ke Pasar Sunggingan sekalian lewat. Dan sekarang kita sudah berada di area Pasar Sunggingan. Kita akan cari parkir di pinggir jalan sekitar sini. Pasar Sunggingan sendiri merupakan salah satu pasar yang letaknya sangat strategis karena berada di Jalan Raya Boyolali Semarang. Ini juga jadi salah satu alternatif bagi mereka yang mengadakan perjalanan luar kota untuk singgah sebentar membeli makanan maupun oleh-oleh. Dan dari jalan utama pasar kita berbelok naik ke atas. Di sini kita mau cari lento kacang, salah satu makanan khas Jawa yang terbuat dari kacang tolo, tapi bisa juga menggunakan kacang hijau sebagai bahan dasarnya. Letaknya dekat mie ayam, jadi kita sudah sampai di tempatnya. Dan kabarnya di sini dibuat langsung dan ada ukuran yang kecil. Tapi untuk sekarang mereka hanya bikin satu ukuran dan ini tampilannya. Setelah itu kita lanjut jalan lagi ke destinasi wisata berikutnya. Dan saat ini kita sudah berada di pusat kota Simpang 5 Boyolali. Dari sini kita akan ambil jalan lurus yang menuju ke arah Solo. Selanjutnya di depan melewati Monumen Susu Tumpah, kita berbelok ke kanan. Monumen Susu Tumpah sendiri diresmikan pada tahun 2018 sebagai simbol keberhasilan pengembangan peternakan sapi perah di Boyolali. Dan saat ini kita sudah berada di Jalan Kates. Ini kita mengikuti rute yang ada di map aja ya untuk jalur tercepatnya. Lurus terus melewati perempatan Pulisan. Dan sebenarnya ini merupakan jalur shortcut untuk sampai ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan setelah beberapa saat, akhirnya kita berbelok ke kiri di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kita terus lurus aja mengikuti jalan, sampai kita berada di Jalan Raya Logerit, lalu map mengarahkan kita untuk berbelok ke kanan, melewati jalan kecil. Ini merupakan jalan shortcut juga, untuk menuju ke destinasi wisata kita selanjutnya, yaitu Indrokilo Botanical Garden atau Kebun Raya Indrokilo. Sebenarnya ada jalur khusus dengan jalan yang lebar untuk menuju ke tempat wisata yang satu ini. Nanti kita akan keluar lewat jalur itu, tapi untuk sekarang dari arah kedatangan kita lebih dekat lewat jalur ini. Di sepanjang jalan ini menuju ke Kebun Raya Indrokilo, di kiri kanan kita disuguhi dengan pemandangan perladangan. Jalur ini sendiri memang tampak kurang meyakinkan untuk menuju ke tempat wisata Kebun Raya Indrokilo, karena memang ini bukan jalur utamanya. Dan kebetulan dengan lebar jalan yang cukup untuk satu mobil ini, kita tidak berpapasan dengan mobil lain. Untuk lebih aman, lebih baik lewat jalur utamanya dengan jalan yang lebih lebar, yang akan kita tunjukkan nanti setelah keluar dari Kebun Raya Indrokilo ya. Dan di ujung jalan kita langsung sampai di area parkiran Kebun Raya Indrokilo. Di sini area parkirnya cukup luas, bahkan ada juga area parkir khusus untuk penyandang disabilitas. Harga tiket masuk di Kebun Raya Indrokilo ini per orang sekitar Rp5.000. Untuk anak-anak dengan tinggi badan lebih dari 90 cm, wajib memiliki tiket ya. Kebun Raya Indrokilo yang memiliki luas sekitar 8,9 hektar, dulunya merupakan sawah yang dimiliki oleh pemerintah desa.
Mengingat tempatnya yang sangat luas, di sini juga ada persewaan sepeda. Untuk sepeda kayu, biaya sewanya 5.000 per jam, sedangkan untuk sepeda listrik, biaya sewanya 25.000 per setengah jam. Dan kita pilih untuk menggunakan sepeda kayu. Kebun Raya Indrokilo ini diresmikan pada tahun 2019 dan sebenarnya merupakan hasil kerjasama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dengan pemerintah Boyolali yang sudah dimulai sejak tahun 2013. Kalau kalian merasa lelah mengelilingi tempat ini, nggak perlu khawatir, karena di sini disediakan kursi di banyak tempat untuk kalian bisa beristirahat. Bahkan ada tempat untuk cuci tangan juga, dan sebelum sampai di titik ini juga ada toilet. Oh ya, Kebun Raya Indrokilo ini selain sebagai tempat wisata, juga berfungsi sebagai pusat konservasi tumbuhan. Bangunan di depan kita menjadi simbol konservasi keanekaragaman hayati sekaligus menjadi media edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dan ini adalah menara pandang yang jadi salah satu ikon di Kebun Raya Indrokilo. Tapi saat kita kesini lagi ditutup sehingga kita nggak bisa naik ke atas. Oh ya, bagi kalian yang mau kesini bisa perhatikan waktu bukanya ya. Kalau kalian datang seperti kita di hari Jumat, tempat ini buka mulai pukul 8 pagi sampai setengah 12, lalu buka lagi mulai pukul 1 siang sampai pukul 4 sore. Akan lebih nyaman kalau kalian datang pagi saat cuaca belum mulai panas. Kita datang di pukul 10.30 sampai 11.30, pas waktu tutupnya. Jadi kita menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam di sini. Kalau kalian nggak mau buru-buru, jangan mepet pas waktu tutupnya ya. Oh ya, di dekat area parkir juga ada tempat oleh-oleh kalau kalian mau mampir untuk melihat-lihat dan membeli sesuatu. Sekarang kita lanjut jalan lagi ke destinasi berikutnya. Kita akan makan siang, ini tempatnya hidden gem tapi viral. Nah, kalau tadi kita datang dari arah depan, gang kecil samping warung, sekarang kita keluar ke kanan yang jalannya sangat lebar. Ini adalah jalan Kalpataru, dan kita tinggal ikuti aja arah jalannya sampai keluar. Destinasi menarik mana yang akan kita tuju? Tunggu di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan see you!